Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sri Haryati, Magister Pendidikan. Yang terhormat Ibu Weni Anggraini, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Anissa Hidayati sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Mas Robertus Christian sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Mbak Rahma Istaufa sebagai pemateri kedua. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi pada kali ini. Yang pertama ada pengertian dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Yang kedua ada fungsi dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Yang ketiga ada peran dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Yang keempat ada keanggotaan dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dan yang terakhir ada perbedaan dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Langsung saja pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pengertian dari Dewan Pendidikan sendiri menurut Pemerintah Republik Indonesia tahun 2010 merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan Pendidikan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Sedangkan pengertian dari Komite Sekolah menurut Depdiknas tahun 2004 merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Peran dari Dewan Pendidikan sendiri dijelaskan dalam Peraturan Menteri tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah nomor 044/2002 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010, yaitu yang pertama pusat nasihat yang dipertimbangkan dalam definisi dan implementasi kebijakan pendidikan. Yang kedua, lembaga bantuan, yaitu lembaga yang memberikan dukungan keuangan dan pemikiran dan staf dalam memberikan pendidikan. Yang ketiga, yaitu kewenangan pengawasan, yang berarti pengelolaan transparansi dan akuntabilitas pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu sebagai mediasi, yang berarti penghubung antara pemerintah sebagai unsur administratif dan DPRD sebagai bagian dari unsur legislatif. Fungsi dari Dewan Pendidikan sendiri yaitu Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. Peran dari Komite Sekolah sendiri ada 4. Yang pertama yaitu pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pendukung, baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sedangkan fungsi dari Komite Sekolah sendiri yang pertama yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai yang pertama, kebijakan dan program pendidikan. Yang kedua, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah. Yang ketiga, kriteria kinerja satuan pendidikan. Yang keempat, kriteria tenaga kependidikan. Yang kelima, kriteria fasilitas pendidikan. Dan yang keenam, hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
Fungsi dari komite sekolah yang kelima yaitu mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Yang keenam, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahma Istaufa. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang keanggotaan Dewan Komite dan Dewan Pendidik Sekolah. Yang pertama adalah keanggotaan Dewan Pendidik di sekolah. Keanggotaan Dewan Pendidik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur masyarakat yang berasal dari beberapa lembaga. Yang pertama adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM bidang pendidikan. Yang B, tokoh masyarakat. C, tokoh pendidikan. D, yayasan penyelenggara pendidikan sekolah, baik sekolah luar, sekolah dalam, madrasah, pesantren. Yang E, dunia usaha industri, asosiasi profesi. Yang F, organisasi profesi tenaga kependidikan. G, komite sekolah. Yang unsur kedua adalah unsur birokrasi legislatif, dapat dilibatkan sebagai keanggotaan Dewan Pendidik yang maksimal terdiri dari 4-5 orang. Berikutnya adalah jumlah anggota Dewan Pendidik maksimal adalah 17 orang atau jumlahnya harus gasal. Yang kedua adalah kepengurusan Dewan Pendidikan. Kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 ketua, 2 sekretaris, dan 3 bendahara. Pengurus yang dipilih dan dipilih oleh anggota sendiri. Ketua bukan dari unsur pemerintah, daerah, dan DPRD. Berikutnya adalah anggaran dasar AD dan anggaran rumah tangga atau ART. Dewan Pendidikan wajib memiliki AD dan ART. Anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat 1. Nama dan tempat kedudukan. 2. Dasar, tujuan, dan kegiatan. Yang ketiga adalah keanggotaan dan kepengurusan. Keempat, hak dan kewajiban anggota dan pengurus. Yang kelima, keuangan. Keenam, mekanisme kerja dan rapat-rapat. Ketujuh, perubahan AD dan ART dan perubahan organisasi. Berikutnya adalah keanggotaan komite sekolah. Keanggotaan komite sekolah terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, unsur masyarakat yang dapat berasal dari 1. Orang tua atau wali peserta didik. Kedua, tokoh masyarakat. 3. Tokoh pendidikan. 4. Dunia industri. 5. Organisasi profesi tenaga pendidikan. 6. Wakil alumni. 7. Wakil peserta didik. Unsur yang kedua adalah unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa. Dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah, yang maksimal terdiri dari 3 orang. Anggota komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 orang dan jumlahnya gasal, tidak boleh genap. Baik, berikutnya adalah kepengurusan komite sekolah. Kepengurusan komite sekolah sekurang-kurangnya terdiri atas 1 ketua, 2 sekretaris, dan 3 bendahara. Kepengurusan yang dipilih dari anggota itu sendiri. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Berikutnya adalah anggaran dasar AD dan anggaran rumah tangga atau ART. Dewan Pendidikan wajib memiliki AD dan ART. Anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat 1. Nama dan tempat kedudukan. 2. Dasar, tujuan, dan kegiatan. Yang ketiga adalah keanggotaan dan kepengurusan. Keempat, hak dan kewajiban anggota dan pengurus. Yang kelima, keuangan. Keenam,
mekanisme kerja dan rapat-rapat. Ketujuh, perubahan AD dan ART dan perubahan organisasi. Materi selanjutnya merupakan perbedaan antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Perbedaan antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah terdapat 3 hal, yang pertama peran, fungsi, serta tujuan. Peran dari Dewan Pendidikan sendiri terdapat 4. Yang pertama, pemberi pertimbangan atau advisory agency. Yang kedua, sebagai pendukung atau supporting agency. Yang ketiga, sebagai pengontrol atau controlling agency. Dan yang keempat, mediator antara pemerintah eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Legislatif dengan masyarakat. Sedangkan peran dari Komite Sekolah sendiri yang pertama, pemberi pertimbangan atau advisory agency. Yang kedua, pendukung atau supporting agency. Yang ketiga, pengontrol atau controlling agency. Dan yang keempat, mediator antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sedangkan fungsi dari Dewan Pendidikan sendiri berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten. Sedangkan fungsi dari Komite Sekolah sendiri mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan mutu pendidikan. Perbedaan selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari Dewan Pendidikan yang pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Sedangkan tujuan dari Komite Sekolah sendiri yang pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional di program pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.